Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Angelita. Kali ini saya akan membuat video mengenai apa sih yang dimaksud dengan persona non grata dalam Vienna Convention of Diplomatic Relations. Simak terus ya videonya teman-teman. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang pengertian persona non grata. Istilah persona non grata berasal dari bahasa Latin yang berarti orang yang tidak disukai atau orang yang tidak diterima. Dalam konteks hukum internasional, khususnya hubungan diplomatik, persona non grata adalah sebutan bagi seorang diplomat atau pejabat perwakilan asing yang dinyatakan tidak diterima lagi oleh negara tempat ia bertugas. Yang artinya, negara penerima memiliki hak penuh untuk menolak kehadiran atau meminta penarikan diplomat tersebut, tanpa harus memberikan alasan apapun. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 9 Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961 yang berbunyi, negara penerima dapat kapan saja dan tanpa harus menjelaskan keputusannya memberitahukan kepada negara pengirim bahwa kepala misi atau anggota staf diplomatiknya adalah persona non grata. Dalam hal itu, negara pengirim wajib menarik orang tersebut atau mengakhiri fungsinya di misi diplomatik. Dari ketentuan ini, jelas bahwa negara penerima memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan siapa saja yang boleh atau tidak boleh berada di wilayahnya dalam kapasitas diplomatik. Nah, jadi tadi itu pengertian persona non grata ya teman-teman. Sekarang lanjut yang kedua, yaitu tujuan dan fungsi dari persona non grata. Tujuan utama mekanisme persona non grata adalah untuk melindungi kedaulatan negara penerima. Meskipun diplomat memiliki imunitas diplomatik, bukan berarti mereka bebas melakukan tindakan apapun. Jika seseorang diplomat dianggap melanggar hukum, melakukan spionase, campur tangan politik dalam negeri, atau berperilaku tidak pantas, negara penerima bisa menggunakan haknya untuk menyatakan diplomat tersebut sebagai persona non grata. Jadi, persona non grata bukanlah hukuman pidana, melainkan tindakan politik dan diplomatik untuk menjaga hubungan antar negara tetap tertib dan saling menghormati. Jadi yang tadi itu tujuan dan fungsi persona non grata ya. Lanjut yang ketiga, yaitu prosedur dan dampaknya. Ketika seorang diplomat dinyatakan persona non grata, maka negara pengirim harus menarik diplomat tersebut dalam waktu yang wajar. Jika tidak ditarik, negara penerima dapat menolak mengakui status diplomatiknya. Artinya, imunitas dan hak-hak istimewanya akan hilang. Biasanya, setelah itu, diplomat tersebut dipulangkan atau diusir secara resmi. Dampaknya bagi hubungan internasional cukup besar. Deklarasi persona non grata sering menjadi indikator ketegangan diplomatik, bahkan bisa memicu pembalasan, di mana negara pengirim juga menyatakan diplomat negara lain sebagai persona non grata sebagai tindakan timbal balik. Jadi yang tadi itu prosedur dan dampaknya ya. Lanjut yang keempat, analisis dari kasus atau contoh dari video tersebut. Dalam kasus yang ditayangkan pada video tersebut, terjadi peristiwa di mana seorang diplomat atau pejabat perwakilan asing dinyatakan persona non grata oleh negara penerima karena dianggap melanggar norma diplomatik atau mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut. Misalnya, dalam kasus yang banyak terjadi di dunia, seperti pengusiran diplomat Rusia dari berbagai negara barat,
atau pengusiran diplomat barat oleh Rusia sebagai balasan, menunjukkan bagaimana pasal 9 Konvensi Wina diterapkan secara nyata. Dalam kasus di video tersebut, tindakan negara penerima dapat dilihat sebagai implementasi langsung pasal 9 Vienna Convention, di mana negara tersebut menggunakan haknya tanpa perlu menjelaskan alasan rinci secara publik, karena hak itu sudah dijamin dalam konvensi. Namun biasanya, alasan yang mendasari tindakan persona non grata meliputi tindakan yang melanggar hukum nasional, dugaan kegiatan spionase, pernyataan politik yang menyinggung kedaulatan negara penerima, atau pelanggaran etik yang mencederai hubungan diplomatik. Jadi yang tadi itu analisis kasus dari contoh video tersebut ya. Lanjut yang kelima. Analisis hukum dan diplomatik. Secara hukum internasional, tindakan tersebut sah dan sesuai dengan Vienna Convention tahun 1961. Karena pasal 9 memang memberikan discretion penuh kepada negara penerima. Namun, dari sisi diplomatik dan politik, deklarasi persona non grata seringkali memiliki makna yang lebih dalam. Ia menjadi bentuk protes keras atas tindakan tertentu dan juga sebagai pesan politik bahwa batas-batas kedaulatan negara harus dihormati. Dalam kasus di video, langkah negara penerima mungkin dimaksudkan untuk menjaga wibawa dan kedaulatan hukum nasional, sekaligus mengirim sinyal tegas kepada negara pengirim agar menghormati norma diplomatik yang berlaku. Namun, tindakan ini juga bisa memunculkan ketegangan bilateral, misalnya pengurangan kerjasama, penarikan diplomat, atau bahkan penurunan level hubungan diplomatik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme persona non grata sah secara hukum, penggunaannya harus hati-hati agar tidak menimbulkan eskalasi politik yang tidak perlu. Lanjut yang keenam, relevansi dengan prinsip hubungan diplomatik. Konsep persona non grata menegaskan dua prinsip dasar dalam hukum diplomatik internasional. Yang pertama, prinsip imunitas diplomatik, yang menjamin diplomat dapat bekerja tanpa takut tekanan dari negara penerima. Yang kedua, prinsip kedaulatan negara penerima, yang memberi kepada negara untuk melindungi kepentingannya dan menolak siapapun yang dianggap tidak pantas. Kedua prinsip ini saling melengkapi. Tanpa persona non grata, negara penerima akan kehilangan mekanisme untuk menegaskan batas diplomatik. Kesimpulannya, dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa persona non grata adalah alat diplomatik yang sah, penting, dan berfungsi menjaga keseimbangan antara kebebasan diplomatik dan kedaulatan negara. Vienna Convention on Diplomatic Relations, terutama pasal 9, memberi ruang bagi negara untuk menjaga kehormatannya ketika terjadi pelanggaran diplomatik. Kasus dalam video menunjukkan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam praktik nyata di mana negara penerima menggunakan haknya untuk menolak keberadaan seorang diplomat yang dianggap tidak menghormati norma hubungan internasional. Akan tetapi, penerapan persona non grata juga mencerminkan dinamika politik global karena di balik setiap keputusan diplomatik selalu ada kepentingan nasional dan strategi hubungan luar negeri yang bermain. Oleh karena itu, setiap negara diharapkan menggunakan mekanisme persona non grata secara bijak, proporsional, dan sesuai etika diplomasi internasional, agar hubungan antar negara tetap harmonis meskipun terjadi perbedaan atau konflik kepentingan. Demikian pembahasan mengenai persona non grata dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations beserta analisis kasus penerapannya. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami bahwa diplomasi bukan hanya soal kerjasama,
tetapi juga soal bagaimana negara menjaga kehormatan dan kedaulatannya di mata dunia. Terima kasih.